Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita, marilah kita senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan kita, sekalipun ataupun sering kali kita lupa akan nikmat yang telah berikan, yang sering kali kita merasa belum berkecukupan, padahal begitu besar nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka sudah tepatlah dalam setiap pertemuan, baik itu sambutan, bahkan kemudian pengajian, kita diajak untuk mengingatkan diri kita dan para peserta yang hadir untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah berikan kepada kita. Karena dasarnya kita lupa, dasarnya kita sering merasa kurang, maka penting untuk saling mengingatkan. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Dan sesuai dengan firman Allah, bagaimana la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ingin mengharapkan nikmat yang lebih banyak, tentu tidak hanya kemudian berdiam diri, tapi kita syukuri nikmat Allah dan berlindung diri dari orang-orang yang kufur. Karena balasan Allah sangat jelas ya, bagi hamba-hamba yang kufur maka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang kedua, salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak hanya dari lisan kita yang ketika disampaikan nama beliau kita bersalawat, tapi kita berikhtiar dari hal yang paling sederhana untuk bisa meneladani setiap perkataan maupun tingkah laku perbuatan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga dilanjutkan oleh para sahabat. Sehingga betul nantinya ketika kemudian kita mengakui diri sebagai umatnya, kita punya bukti. Tidak hanya dari lisan kita, tidak hanya kemudian dari keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, tapi kita mencontoh apa-apa yang beliau bawa dan kita teruskan risalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul adalah dengan menghadiri kajian-kajian ilmu, menghadiri kajian-kajian Al-Quran. Karena apa? Karena kemudian bertambah ilmu kita, bertambah kepahaman kita akan teladan Rasulullah dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan tentu yang paling kita nantikan adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Taman Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu dengan jamaah kajian semua. Dan betul tadi disampaikan oleh moderator bahwa nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita adalah nikmat hidayah. Tidak banyak orang yang kemudian bisa meluangkan waktunya, menggerakkan hatinya dan langkah kakinya untuk menjaga diri dari hal-hal yang kemudian bisa membawanya kepada hal-hal yang buruk.
Maka salah satu bentuk kesyukuran kita dengan waktu yang kita miliki adalah dengan menghadiri kajian. Tidak masalah sedikit banyaknya, sedikit alhamdulillah, banyak lebih bersyukur lagi. Tadi saya sampaikan kepada panitia, memang kajian itu intinya adalah istiqomah. Terus saja melakukan, terus saja dilaksanakan, mau banyak mau sedikit gitu ya. Insyaallah justru itulah bentuk keistiqomahan kita. Maka saya apresiasi dan saya sangat support ya kepada teman-teman baik itu panitia Taman Quran gitu ya beserta program-programnya. Berikut ya adik-adik mahasiswa yang hadir baik itu baru malam hari ini atau bahkan insyaallah rutin di pertemuan sebelumnya dan pertemuan selanjutnya. Jamaah kajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan pula tema pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah tidak jauh dari latar belakang pendidikan saya. Mungkin beberapa sudah pernah bertemu atau mendengar kajian. Kebetulan kalau hari Kamis saya juga biasa diminta mengisi ya ini oleh Mas Jaiduddin Amri ini untuk mengisi tentang kajian bagaimana integrasi keilmuan dengan kesehatan. Maka tentu saya menyampaikan kita sama-sama belajar. Belum tentu saya meskipun sebagai dosen sudah lebih alim atau bahkan sudah lebih mulia. Tapi justru kita bisa belajar bersama-sama ya wa tawassabil haq wa tawassobis sabar. Jamaah kajian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih ingat tadi temanya tentang apa? Tentang apa temanya? Kalau ada yang bisa menyebutkan dengan lengkap dapat nasi kotak satu lagi. Apa temanya? Rahasia sembuh gitu ya. Jiwa raga, sudah jiwa raga lahir batin. Berarti penegasan ini. Dan terakhirnya adalah sejahtera. Begitu ya. Nah ketika mendapatkan tema ini sebenarnya saya punya pertanyaan untuk panitia. Ya, pertanyaan apa? Karena ada kata sembuh. Berarti pesertanya sedang sakit gitu ya. Ada yang sakit di sini? Kayaknya tidak ada kan begitu ya. Maka ketika dapat tema ini, wah jangan-jangan mau pesertanya khusus nih yang sedang sakit jiwa raga gitu. Kemudian lahir batin dan tidak sejahtera. Kalau tidak sejahtera mungkin saya bisa pahami ya karena masih mahasiswa gitu ya. Makan minumnya ya tergantung kiriman gitu ya. Proporsi sehatnya tidak tergantung sehat tidaknya, tapi jumlahnya banyak atau tidaknya kan begitu ya. Nah maka saya yakin konteksnya di sini tidak sakit semuanya begitu ya. Maka tadi sebenarnya kalau saya sebenarnya mau menyiapkan PowerPoint gitu ya, tapi ternyata tadi tidak bisa secara penuh saya siapkan. Sempat ada gangguan internet tadi di rumah dan mati listrik gitu ya. Jadi kalau di PowerPoint saya itu saya siapkan kata sembuhnya itu saya coret gitu. Jadi rahasia jiwa raga lahir batin sejahtera. Nah, itu justru malah lebih mantap. Atau bahkan kata sembuhnya diganti dengan kata sehat. Nah itu malah lebih ini gitu ya bahwa kita memang kondisi sehat dan pengen sehat lagi. Tapi alikulihal ya itu hanya komentar begitu ya. Tapi saya yakin intinya ingin ke sana begitu ya. Bagaimana kita belajar tentang sehat secara raga atau kemudian bahasanya adalah lahir. Kemudian tidak hanya itu tapi secara batin atau bahasa lainnya adalah kemudian tadi disampaikan jiwanya juga sehat. Bahkan di kata akhirnya adalah sejahtera. Nah maka dalam kajian yang saya rasa lebih banyak akan interaksinya ini ya. Apalagi kalau lebih dekat begini ya. Mungkin saya nanti akan bertanya juga kaitannya dengan apa yang kita pahami tentang sehat, sakit gitu ya, jiwa, raga dan juga bagaimana sejahtera. Nah peserta kajian dirahmati Allah SWT setidaknya mungkin akan saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama kita ingin coba melihat apa sih makna sakit, makna sembuh, makna sehat dan yang terkait di dalamnya. Tadi ada lahir, batin, ada jiwa, raga, ada istilah lagi fisik, non fisik. Atau bahkan mungkin yang sering kita sebutkan juga dalam interaksi kita sehari-hari. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat.
Nah, nanti kita coba lihat apa perbedaan dari masing-masing terminologi ini. Yang kedua, kemudian tentu kita harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Bagaimana konsep sehat sakit, bagaimana konsep sembuh, dan bagaimana kemudian konsep tadi ya, holistik, sehat, dan juga sampai sejahtera. Dan yang terakhir, mungkin tidak rahasia sebenarnya ya, tapi bagaimana mungkin tips gitu ya, atau cara ya kita agar melaksanakan dan berikhtiar untuk menjadi sehat ya, baik fisik, non fisik, jiwa, raga, bahkan kealfiatnya. Nah, peserta kajian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang konsep sehat sakit, di sini ada anak FKIK? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke. Berarti saya yang paling pintar gitu ya, kalau tidak anak FKIK ya. Nah, kalau kita bicara tentang sehat sakit, kalau di dunia kedokteran, kesehatan, ya teman-teman di FKIK, bahkan di prodi kami di keperawatan itu di semester awal, semester 1 belajar tentang konsep sehat dan sakit. Ya, kalau saya tanya kepada Mas moderator, bisa jadi berbeda makna sehat dan sakitnya dengan Mas Jainuddin, ya, atau bahkan kemudian dengan yang mbak-mbak ya, dengan yang akhwat, bisa jadi berbeda. Karena latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, daerah, ya, atau bahkan kemudian pengalaman. Namun secara umum kalau kita lihat di KBBI, di WHO, atau bahkan Kemenkes, rasa sakit itu dimaknai sebagai rasa yang tidak nyaman dalam tubuh kita. Atau kemudian tubuh kita mengalami gangguan atau abnormalitas. Atau bahkan dispesifikan kalau bahasa kesehatan itu dengan istilah nyeri. Ya. Jadi kondisi yang tidak mengenakan. Secara sederhananya itu. Maka kemudian kalau kita bicara sakit, maka lawan katanya adalah sehat tentunya. Nah, maka sebaliknya kalau sehat apa? Secara sederhana maka kondisi yang nyaman, yang menyenangkan, baik secara fisik maupun non fisik. Ya. Nah, di antara kata sehat dan sakit ada kemudian tadi istilah sembuh. Nah, sembuh tentu bagi orang-orang yang sedang sakit. Nah, lebih sederhana lagi, kalau sembuh adalah bagaimana kondisi yang tadinya sakit kembali kepada kondisi awalnya, kondisi semula. Nah, inilah kemudian beberapa pengertian yang saya rasa ya jemaah kajian sudah tahu. Namun kita perlu melihat bagaimana kemudian kaitannya dengan jiwa raga, kemudian lahir batin sampai sejahtera. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa definisi dari lahir itu lebih kepada raga. Raga itu tubuh kita. Sedangkan kalau kita bicara tentang batin maka konteksnya ke jiwa, maka pasangannya jiwa raga lahir batin. Dan yang terakhir tadi saya menyampaikan ada istilah sehat wal afiat. Ada yang dari jurusan bahasa Arab? Nggak ada juga. Ini jurusan apa dong? Oh, ajak ya. Nah, ini saya yakin pada ini ya, tawaddu ya, tidak ingin menunjukkan ya. Nah, silakan nanti kalau ada yang kurang tepat ya dari bahasa Arabnya ya. Nah, yang sejauh saya pahami kalau sehat walafiat, makna afiat ini ternyata jauh lebih luas lagi. Jadi makna alfiat ini adalah bagaimana mengharapkan misalkan semoga ahzai gitu ya, sehat walafiat. Maka tidak hanya sehat dalam konteks tadi fisik maupun non fisik, jiwa raga, tapi mengharapkan Allah memberikan perlindungan dari berbagai macam mara bahaya. Hal ini menunjukkan agar kemudian yang kita sampaikan tadi Allah kemudian berikan perlindungan atas segala macam hal-hal keburukan yang terjadi atau mungkin terjadi pada dirinya. Nah, itu jauh lebih luas lagi makna dari sehat wal afiat. Nah, jamaah kajian Taman Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita simpulkan dari beberapa definisi ini? Maka kalau dalam konteks kesehatan dunia, kita punya lembaga dunia, ada WHO gitu ya. Bagaimana memang mensoroti
kesehatan itu tidak hanya dari fisiknya, tapi juga dari non fisik yang sekarang dikenal dengan istilah kesehatan mental. Ya. Maka kemudian kalau di zaman sekarang, kalau zaman saya dulu tidak begitu familiar atau bahkan tidak ada istilah-istilah ini, ya. Insecure, toxicity gitu ya. Apalagi? Stres, ya stres mungkin dulu ada ya. Kalau sekarang mungkin tadi ya sudah banyak berkembang ke insecure, toxicity, ini sudah semakin familiar di telinga kita. Nah maka sudah tepat ya kita bisa memahami makna sehat, sakit, sembuh, ya kemudian jiwa raga dan lain sebagainya. Nah dalam konsep ini sebelum kita berlanjut kepada bagaimana konsep dalam Islam mengatur sehat, sakit dan sembuh bahkan jiwa raga, ada satu refleksi yang sering saya sampaikan dan saya sering sampaikan juga ke adik-adik di dalam kelas gitu ya, bahwa kita perlu memahami bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya yakin adik-adik ya jemaah sekalian sudah tahu ya dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan ada dua nikmat yang paling sering kita lupakan. Apa saja? Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Atau dibalik boleh ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saya pribadi ya meskipun dari jurusan kesehatan bukan berarti kemudian selalu sehat. Enggak ya. Kemudian kalau dari jurusan keperawatan kedokteran itu enggak takut kalau disuntik. Enggak juga. Kalau kemudian dari jurusan kesehatan itu tidak takut untuk medical check up. Enggak juga. Pasti punya perasaan itu begitu ya. Tapi kembali ya kalau kita melihat makna sehat, saya merefleksikan diri saya sendiri, seringkali ya kita baru menyadari nikmat sehat itu saat Allah memberikan kita rasa sakit. Betul apa tidak? Ada yang pengalaman demikian? Ada? Enggak ada. Dari sakit yang sederhana, batuk, pilek, sakit gigi, ya kepentok meja, ketusuk duri, sampai yang Allah mungkin takdirkan dengan penyakit yang kronis. Kalau dalam istilah medis itu adalah penyakit-penyakit terminal. Misalkan ada kanker, ada sakit jantung, diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Sakit yang sederhana aja buat saya sendiri kadang kemudian membuat kita lupa bagaimana rasanya sehat. Contoh misalkan ada yang sedang sakit gigi, di depan nih nasi kotaknya apa menunya? Nasi padang, ayam geprek, enggak, sate. Kalau kondisi sehat semuanya terasa nyaman. Tapi satu saja nikmat Allah cabut, dari gigi yang kecil itu rasanya enggak nyaman. Kalau kemudian hidung kita mampet atau meler yang biasa nyium aroma makanan itu nikmatnya dan membuat kita semakin semangat, ketika sakit berasa tidak ada rasanya. Bahkan tanda gejala salah satu orang sakit adalah memang air liurnya akan merasa agak pahit dan itu sangat tidak nyaman. Betapapun enaknya makanan, betapapun mahalnya makanan itu, tapi berasa tidak nyaman. Nah inilah Ibu sekalian rahmati Allah betapa luar biasa nikmat sehat yang sering kali kita lupakan dan bahkan kemudian kita abaikan. Kemudian yang kedua Ibu sekalian rahmati Allah SWT, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita sering lupa dengan nikmat Allah. Maksudnya saya dan kita semua. Maka sebenarnya dengan kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan, itu adalah makna kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Maksudnya begini, ketika kita menjaga kesehatan, tadi jiwa, raga dan seterusnya adalah bukti kita, tanggung jawab kita kepada Allah yang telah Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita. Ada yang tidak senang olahraga di sini? Ada yang belum ideal berat badan tubuhnya? Ada yang masih tidak teratur pola makannya? Banyak. Ada yang tidak rutin mengkonsumsi air
Air putih apa air mineral? Air putih nanti susu dong. Air begitu ya dalam seharinya. Bisa jadi itu salah satu bentuk ketidaksyukuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian dirahmati Allah, saya diberikan beberapa pengalaman yang membuat saya semakin bersyukur atas nikmat Allah. Dan Allah berikan ujian ketika saya menyampaikan seperti ini, beberapa waktu kemudian Allah berikan terasa ujian sakit. 2 tahun lalu biasanya saya mengisi kajian-kajian Ramadan. Nah, dan biasanya saya mengisi tentang kajian-kajian kesehatan. Pada saat itu saya ingat banget mengisi kajian tentang bagaimana pentingnya medical check up. Ya, jamaah kajian tahu medical check up? Tahu ya, masuk UMY kan ada medical check up enggak? Kalau FKIK ada ya, paling enggak tes urin kan begitu. Atau bahkan mungkin ya ada Mas ini pegawai UMY kayaknya. Sudah pernah medical check up? Sudah. Gimana hasilnya? Bagus? Alhamdulillah ya. Nah, contoh medical check up begitu. Pada saat itu saya memberikan bagaimana pentingnya medical check up. Tadi saya sampaikan, tenaga kesehatan takut enggak medical check up? Ada perasaan cemas dan takut. Tapi kita akan semakin takut atau lebih takut kalau kemudian justru kita baru tahu penyakit kita yang mungkin kita tidak duga atau sangka sebelumnya. Itulah pentingnya medical check up. Betul mungkin akan ketahuan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, asam urat tinggi dan sebagainya. Tapi kita menjadi aware dan sadar betapa pentingnya sehat dan harus merubah hidup kita untuk lebih sehat. Nah, kembali ke cerita saya, seperti ini saya sampaikan kepada jamaah gitu ya. Qadarullah, pertengahan Ramadan saya memberikan ceramah, 1 pekan selanjutnya saya ada tugas ke Jakarta. Pertemuan dengan lembaga kerjasama begitu ya. Pada saat meeting saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut. Di bagian perut. Nah, dari sedikit ilmu yang saya miliki, saya tahu kalau masalahnya mungkin ini di perut atau ke ginjal. Atau di ginjal. Adik-adik ada yang pernah? Semoga tidak. Nah, karena apa? Karena ya saya biasa mengajari mahasiswa dan tahu gejala tanda khusus pada penderita yang sakit mungkin karena batu ginjal atau saluran perkemihnya terganggu. Ada yang disebut dengan nyeri yang sangat tidak tertahankan. Kalau ada yang pernah dengar ada nyeri kolik. Nyeri kolik itu sangat sakit dan itu kurang lebih yang saya rasakan. Jadi tidak nyaman dalam posisi apapun. Nah, akhirnya kemudian harus dibawa ke klinik, ke rumah sakit dan betul dugaan saya beberapa dokter, karena ada 2 dokter sebelumnya ke klinik dan rumah sakit, indikasinya memang ada masalah di bagian saluran perkemihan. Dugaannya adalah batu ginjal. Dugaannya batu ginjal. Nah, alhamdulillah sudah diberikan obat, saya istirahat dan itu kebetulan puasa gitu ya. Dan saya memang merasa masih kuat untuk puasa gitu ya. Alhamdulillah sampai selesai, semakin pulih dan ternyata disimpulkan ini harus segera dirawat di rumah sakit. Sampai sebegitunya, saya kemudian ya bahasanya saya terperanjat gitu ya, ya Allah luar biasa. 2 pekan lalu, sepekan lalu saya baru menyampaikan pentingnya medical check up dan nikmat kesehatan. Kemudian Allah berikan ujian seperti ini padahal tiket pulang sudah besok tapi saya harus dirawat. Nah, maka kemudian saya putuskan saya pulang saja ke Yogyakarta dan kemudian nanti perawatannya di Jogja. Dan ada yang tahu tentu karena Ramadan akan lebaran dan saya harus pulang kampung padahal saya sudah pesan tiket. Jadi kemudian luar biasa pada saat itu. Nah, apa yang ingin saya bagikan iwapillah sekalian dirahmati Allah, mungkin saya singkat apa yang ingin saya sampaikan betapa luar biasa nikmat sehat dalam diri kita dan detik itulah saya kemudian tersadarkan ternyata banyak sekali hidup saya yang belum sehat. Salah satunya adalah konsumsi air minum yang belum teratur. Belum teratur padahal saya tahu orang kesehatan tahu fungsinya. Saya juga belajar fisiologi ya. Kalau ada yang tahu fisiologi itu belajar tentang fungsi tubuh. Saya tahu banget fungsi ginjal gimana, ada istilah filtrasi, ada reabsorpsi dan sebagainya. Nah, tapi sekalipun saya orang tenaga kesehatan tapi juga lupa betapa nikmat sehat yang Allah berikan. Maka poin saya pertama tadi kita pahami maknanya dan dalam konteks keislaman betapa luar biasanya nikmat sehat ini.
Kemudian yang kedua, ikhlaskan rahmati Allah, apa dalil atau hujah dalam kita menjaga kesehatan baik secara fisik maupun jiwa kita. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyampaikan hendaklah kita kemudian tidak menjolimi diri kita. Hendaklah kita kemudian menjaga diri kita dari kebinasaan. Hendaklah kita kemudian menjaga apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita ya sebagai bagian dari bentuk syukur kita. Nah begitu pula dari Rasulullah SAW menyampaikan ya bagaimana kemudian sehat, sakit ya. Bahkan kemudian beliau juga mencontohkan bagaimana Rasulullah hidup dengan sehat. Jamaah kajian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kedokteran itu ada istilah juga dikenal dengan tibun nabawi. Saking sudah familiar. Tibun nabawi secara pengertian luas itu tidak hanya kaitannya dengan pengobatan yang dicontohkan atau direkomendasikan oleh Rasul. Sudah tahu kira-kira pengobatan dan aktivitas apa kaitannya dengan kesehatan? Ada yang tahu? Bekam, konsumsi madu, habatus sauda, bahkan kaitannya dengan kesehatan ini juga ada ruqyah kalau dalam Al-Quran, begitu ya. Tapi tidak hanya itu, bahwa dimaksud dengan tibun nabawi adalah semua aspek kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi kalau ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana hendaklah kamu tidak marah bagimu surga, maka konteks yang menahan amarah adalah bagaimana menjaga tubuh kita dari gangguan stres. Bagaimana kemudian Rasulullah meminta kita untuk sangat perhatian dengan adab tidur. Apa saja adab tidur? Mulai dari berwudu, mulai dari membaca doa, mulai dari membersihkan tempat tidur, kemudian miring ke kanan atau terlentang gitu ya, tidak tengkurap, semuanya memberikan dampak kesehatan tubuh dan itu sejatinya adalah tibun nabawi. Tidak hanya bekam, tidak hanya madu dan sebagainya. Nah maka Bapak sekalian rahmati Allah, tidak kurang-kurang rasanya bagaimana Allah dan dicontohkan oleh Rasul meminta kita untuk menjaga tubuh dengan baik. Tidak hanya dari fisiknya tapi juga dari mentalnya. Tidak hanya dari lahirnya tapi juga batinnya. Nah kita masuk yang ketiga saya rasa. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi dan saya rasa ini yang akan lebih banyak saya bicarakan. Bapak sekalian dirahmati Allah SWT, kalau kita ingin tadi bagi antara fisik dan non fisik, maka saya awali dari yang fisik terlebih dahulu. Yaitu dari raga kita ya. Dari yang terlihat tadi Mas moderator menyampaikan bagaimana kemudian mungkin tampaknya bagus badannya, tapi mungkin tidak hatinya, misalkan gitu. Atau sebaliknya, hatinya mungkin baik, tapi tubuhnya sebenarnya tidak sehat. Ya, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berlebihan berat badan di sini. Ini tidak bermasuk body shaming ya, tapi kita mengenal tubuh kita sendiri. Ada yang kemudian biasa untuk tidur di larut malam? Banyak. Wah ini banyak alasannya. Kerjaan, tugas dan sebagainya. Tadi ada yang kemudian konsumsi air tidak rutin? Banyak ya. Ada yang kemudian belum punya agenda rutin untuk berolahraga? Ya. Saya sampaikan mulai detik ini, kajian ini hendaklah bertobat. Hendaklah bertobat ya. Saya pun demikian begitu ya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kalau dalam kondisi sekarang, satu sisi yang kita bisa syukuri adalah tren untuk berolahraga itu sudah semakin banyak. Ya. Mungkin ada yang nge-gym di sini? Ada yang ikut-ikutan lari dari kenyataan, lari dari masalah. Ada mungkin ya. Mungkin istilah sekarang adalah FOMO gitu ya, ikut-ikutan. Oh nge-gym, ikutan nge-gym ya. Ada kompetisi fun maraton ikut gitu ya dan sebagainya. Satu sisi saya bersyukur alhamdulillah ya.
Tapi semoga tidak hanya FOMO dan ikut-ikutan saja. Kembali ke makna pertama tadi saya sampaikan betapa besarnya nikmat Allah dalam kesehatan kita. Saya ingin bercerita saja dengan diri saya sendiri, begitu ya. Kalau secara kesehatan kita bisa mengukur tubuh kita ideal atau tidak minimal dari tinggi badan dan berat badan kita. Maka ada yang dikenal dengan istilah indeks massa tubuh. Atau bahasa Jawanya body mass index. Ada massnya, body mass index ya, indeks massa tubuh. Jadi rumusnya ya saya yakin sudah familiar juga, dari berat badan dalam kilogram kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Misalkan saya beratnya 65. Tinggi saya 165, maka 65 dibagi 1,65 karena dalam meter yang dikuadratkan. Angkanya sekitar 23 sampai 24 lah. Nah idealnya nanti adik-adik peserta kajian bisa melihat parameternya, bisa pakai Kemenkes atau WHO. Kalau mau pakai standar paling bawah itu 22,9 adalah batas normal. Di atas itu maka kita masuk ke overweight atau kemudian obesitas 1 dan seterusnya. Ya. Kok begitu amat sih? Apakah betul berat badan masih menjadi indikator? Masih. Kalau mau lebih rigid lagi, baik laki-laki maupun perempuan, ukur lingkar perutnya. Dari yang laki-laki sudah pernah merasa sempit celana terutama, kalau baju insyaallah enggak. Sudah ada yang pernah merasa sempit celananya? Semoga tidak. Kalau saya sudah. Dan itu saya rasakan 4-5 bulan yang lalu. Kok enggak muat ya? Apalagi biasa kalau sudah menikah, sudah punya anak, nah itu tantangannya lebih besar lagi. Ya, saya pun begitu. Saya bahkan dulu ketika mahasiswa, saya juga alumni UMY gitu ya. Saya makannya banyak, tapi badannya enggak gemuk-gemuk. Ada yang merasa demikian? Ini larinya kemana? Kayaknya larinya ke otak gitu ya, karena buat kuliah gitu ya. Larinya nggak ke badan, maka saya dulu punya kesimpulan rasanya saya bukan yang ditakdirkan punya tubuh yang ideal atau bisa gemuk. Tapi semua berubah. Wah, setelah negara api menyerang. Setelah kuliah S2 kemudian menikah. Ternyata potensi juga untuk menambah berat badan. Nah, berawal dari situ, tadi ada yang medical check up saya tidak bagus. Medical check up tidak bagus. Kolesterol tinggi, tekanan darah saya kemudian agak tinggi. Bahkan direkomendasikan untuk ke konsultasi ke spesialis jantung untuk memeriksakan begitu ya di treadmill dan sebagainya. Nah, maka jadi acuan buat saya yang paham kesehatan, yang tahu ilmunya, kok kemudian tidak hidup dengan sehat. Nah, maka kemudian saya pribadi akhirnya mengubah sejak awal tahun kemarin gitu ya untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Satu hal yang mungkin adik-adik bisa jadikan semangat juga adalah hidup sehat. Bukan hanya karena ingin lingkar perutnya berkurang, tidak hanya ingin membentuk massa ototnya, tidak hanya ingin kemudian terlihat kemudian bagus badannya, tapi untuk sehat itu yang paling penting. Seringkali mungkin ya, ini sharing saja, saya juga menyimak beberapa pengalaman, ingin diet, ini kayaknya mbak-mbaknya sih ideal semua ya. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak body shaming ya. Kalau dari ilmu kesehatan tetap bahwa lemak berlebih itu jadi faktor utama dari penyakit kardiovaskular, tidak bisa kita hindari. Maka kemudian mari kita rubah yang sering kali kita konsumsi gula, kolesterol dan menumpuk dalam tubuh kita ubah menjadi massa otot. Massa otot. Nah, kembali lagi tadi ya, mungkin di sini berat badannya sudah ideal, maka kemudian kita harus memahami bahwa dengan hidup sehat itu kemungkinan kita sampai itu akan lebih kuat. Saya berikan satu contoh yang juga memotivasi saya, bahwa di usia 40 ke atas otot kita itu sudah semakin menua.
Dan salah satu faktor yang membuat lansia sering jatuh itu adalah karena kemudian tidak melatih ototnya untuk kuat menopang berat badan tubuhnya. Jadi kalau bahasanya, kalau pengen nanti ketika dewasa, ketika berkeluarga, bahkan sampai lansia masih bisa menggendong cucu gitu ya, kemudian ngajak main cucu, maka tergantung dari kehidupan kita saat ini. Maka kemudian kalau adik-adik, kalau saya sih sudah agak tua ya, 35 tahun. Dulu saya ikut kajian berasa paling muda karena ya biasa angkatin meja, sekarang sudah berasa tua. Nah, mumpung ada ilmunya, berubah dari sekarang. Karena apa? Karena kemudian kita tidak ingin di masa tua kita, orang-orang yang seumuran kita masih bisa jalan dan berlari, kita tidak ingin kita hanya duduk di kursi roda atau bahkan tidak mampu menopang tubuh kita. Dan salah satunya yang paling penting adalah menjaga massa otot kita. Nah, bagaimana menjaga massa otot? Seringkali di sini kita konsumsinya yang tidak benar. Ya, makannya tidak terpola dengan baik. Tadi saya sampaikan kalau saya mahasiswa itu tidak masalah lauknya, yang penting nasinya banyak. Tidak masalah sayurnya, yang penting nasinya banyak. Padahal nasi yang berlebihan ini akan menumpuk menjadi gula, ya. Kemudian makanan yang berkolesterol juga akan menumpuk menjadi lemak di dalam tubuh kita. Padahal ya, yang paling penting atau sering kita gunakan adalah protein, yang kemudian kita jarang untuk konsumsi. Nah, maka apa yang ingin saya sampaikan pertama, kalau kita ingin hidup kita dalam konteks fisik adalah memperhatikan makan kita. Itu sudah tidak ada bantahan lagi. Bahkan mengakui ya, semua pakar keilmuan kesehatan yang menyebabkan penyakit itu utamanya karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, maka saya sadar diri gitu ya, dari kecil memang kalau makan, nasinya kok nggak dimakan gitu. Jadi polanya itu terpola bahwa nasinya itu harus banyak. Yang membuat kita kenyang itu adalah karena nasinya. Harusnya tadi adalah dengan perbanyak protein. Bukan berarti lemak dan karbohidrat tidak bagus, sangat penting. Tapi jumlahnya dan kadarnya yang harus kita perhatikan. Maka kalau dalam Kemenkes itu sudah ada pola piring T. Tahu pola piring T? Seperti T. Jadi T yang atas ini adalah proteinnya, yang bawah bisa dipenuhi dengan lemak dan karbohidrat. Lemak dan karbohidrat. Nah, berarti kesimpulannya harus mengurangi makanan. Enggak juga. Kalau kemudian memang pengen banyak, maka pilih karbohidrat yang nilai karbohidratnya rendah. Ya, misalkan kentang atau ubi-ubian. Maka kembali kalau kita melihat banyak hadis dan juga Allah sampaikan bagaimana kita makan yang halal dan thayyib, tidak berlebihan. Sebenarnya konteksnya adalah ini. Bahkan kalau saya ingin menyimpulkan dari hadis Nabi bahwa ada satu bejana yang paling buruk di dalam tubuh manusia. Apa itu? Lambung. Sepertiganya harusnya diisi dengan makanan, sepertiganya diisi dengan air, dan sepertiganya diisi dengan udara. Nah, kita 2/3 makanan, 1/3 air. Itulah kalau dalam dunia kesehatan, kalau saya analisis itu membuat kita reflux atau mudah kemudian keluar makanan dari tubuh kita. Karena tidak menyediakan udara yang cukup dalam tubuh kita. Termasuk hadis yang mungkin secara makna agak sulit kita cerna. Hendaklah kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Maka kemudian parameter kenyang kita apa sih? Begitu. Parameter kenyang kita adalah 2 mangkok nasi, misalkan begitu. Nah, ini yang harus kemudian kita sedikit-sedikit berubah, bahwa makna kenyang itu adalah kita masukkan protein dan kita cukup dengan hal itu. Nah, itu yang sedikit kesimpulan saya memaknai bahwa makan sebelum lapar dan berhenti sebelum makan. Sebelum lapar apa? Kita makan pada waktu yang kita tentukan. Maka kemudian kalau sekarang ilmu itu kan berkembang dengan istilah intermittent fasting. Ada yang tahu? Nah,
kalau kita tarik dengan hikmah puasa dalam kehidupan kita itu sangat mirip. Kalau yang belum tahu saya sedikit beritahu, intermittent fasting itu biasa pakai pola 16-8. Jadi 16 jam berpuasa, 8 jamnya makan sepuasnya. Atau bahkan kemudian 18 jam puasa, 6 jam makan. Contoh misalkan saya mulai malam ini tidak makan sampai besok siang, zuhur baru makan. Dan terakhir makan nanti di jam 6 dan berpuasa begitu lagi. Tidak harus dengan intermittent fasting, tapi bagaimana kita mengatur pola makan kita. Memang budaya di kita itu senangnya makan, apalagi kalau di perkantoran. Nah, ini yang sudah bekerja pasti paham. Pagi ada rapat, ada snack kotakan. Siang ada makan siang. Ada rapat lagi kok kurang, ada yang kurang begitu ya, beli snack lagi. Sore kok mau ngumpul-ngumpul nggak ada makanan kayaknya kurang. Malam ada yang tek lewat depan rumah, beli nasi goreng, mie goreng dan sebagainya. Lengkaplah hidup kita dengan 5 kali makan, 3 snack dan seterusnya. Nah, maka berdasarkan hadis Nabi dan tuntunan Al-Quran, halal dan thayyib, mari kita jaga pola makan kita. Kalau kemudian pola makan ini baik, salah satu konsepnya kita bisa defisit kalori. Karena kebanyakan kalori kita. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian harus serta-merta berubah. Pelan-pelan, semua punya caranya. Saya rasa tidak ada diet yang itu cocok buat semua. Yang sering keliru adalah terlalu semangat mengurangi berat badan dengan tidak makan yang ekstrim, dan saya yakin tidak akan bertahan lama. Kemudian balik lagi konsumsi makanan-makanan yang mungkin kurang sehat. Nah, maka kembali konsepnya tadi adalah targetnya adalah sehat. Tidak hanya kemudian untuk turun berat badan. Tidak hanya ingin masa ototnya terlihat. Kalau kita mikir sehat untuk anak cucu, insya Allah akan jangka panjang. Ya, dan kita juga punya semangat yang terjaga. Misalkan nih, satu hari ini udah nggak makan, besok langsung ukur berat badan, yang nggak bisa. Ya, itu yang namanya instan. Nah, sepekan mungkin kita ukur untuk tahu turun atau enggak. Dan juga jangan terlalu berlebihan. Waduh, hari ini saya makan nasi kotak padahal kemarin sudah terbiasa intermittent fasting. Enggak apa-apa. Makan hari ini martabak itu tidak akan menambah berat badan yang banyak gitu ya. Tapi kemudian kita jaga. Jadi ada istilah cheating gitu ya. Nah, kembali konsep pertama adalah menjaga makanan kita. Yang kedua, ikhlas sekalian dirahmati Allah, adalah beraktivitas fisik. Ini temannya banget dengan mengurangi atau menjaga pola makan kita. Kalau kita belajar dari Rasulullah spesifik. Rasulullah itu senang dengan gulat, ya, senang kemudian dengan berkuda, senang dengan memanah, senang dengan berenang. Ada hadisnya, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Hendaklah kita melakukan aktivitas fisik ya yang melatih dan membakar kalori, gitu ya, sehingga kalori, gula dan kolesterol dalam tubuh kita itu bisa diolah. Seringkali kalau dalam kajian kesehatan diibaratkan pabrik gula. Sudah nonton pabrik gula? Oh enggak ya, ini kan anak kajian gitu ya, bukan pabrik gula lah yang ditonton ya. Tahu enggak pabrik gula? Enggak tahu ya. Oh ya, saya yang terlalu ini ya. Ya, ada film maksudnya begitu, saya kira familiar. Nah, apa yang masukkan di pabrik gula? Jadi ibarat tubuh kita ini pabrik gula. Kita banyak konsumsi makanan yang mengandung gula, mulai dari tadi nasi, ya, donat, martabak, telur, martabak manis dan sebagainya. Maka tubuh kita akan terkumpul gula yang sangat banyak. Kalau gula yang terkumpul banyak dalam tubuh kita tidak diolah, maka akan membusuk, ya, dan sebagainya begitu ya. Nah, maka harus kita perbanyak pabrik gula yang ada dalam tubuh kita. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Nah, bagaimana caranya? Maka sudah betul yang mungkin terbiasa untuk jogging dan lari-lari sekitar UMY. Betul. Bahkan kalau dalam kajiannya, kalau adik-adik targetnya adalah mengurangi lemak dalam tubuh, lebih baik dengan jalan kaki ketimbang dengan lari. Lebih baik jalan kaki timbang lari. Nah, kurang apa begitu? Jogging track sudah ada gitu. Walaupun lagi diperbaiki gitu ya. Atau bahkan nggak harus jogging track, ini keliling UMY nih.
Di sepanjang putar ini insya Allah sudah memberikan dampak untuk mengurangi tadi gula yang ada di dalam tubuh kita. Kalau mau lebih bagus lagi adalah dengan angkat beban. Sedikit saya berikan konsep kenapa angkat beban. Tadi saya bercerita, kejadian pada lansia itu sering jatuh karena otot pahanya tidak menopang dengan baik. Otot paha tidak menopang dengan baik. Padahal otot paling besar dalam tubuh kita adalah otot paha atau leg muscle. Nah, maka kemudian dengan kita berlatih nge-gym atau angkat beban begitu ya, sebenarnya adalah melatih tubuh kita agar kuat dan mengolah gula yang ada di dalam tubuh kita. Nggak harus nge-gym ya, bisa workout dengan tanpa alat juga bisa. Di YouTube peserta kajian bisa searching, sudah banyak cara. Yang mau senam mau apa silakan, mana yang paling nyaman buat kita. Yang penting adalah kita melakukan aktivitas fisik. Nah, sedikit gambaran, ada yang membagi aktivitas fisik itu menjadi kardio dan angkat beban. Kalau senangnya renang, lari, jogging itu kardio. Intensitas tinggi, pasti ngos-ngosan. Kemudian yang kedua ada istilahnya adalah angkat beban. Ya, misalkan di gym ya, ngangkat apa saja gitu ya untuk muscle-nya dan sebagainya. Nah, itu dinilai lebih baik menggunakan angkat beban dulu baru kardio, hasilnya akan lebih efektif. Jadi misalkan angkat beban sehingga tidak terlalu capek ditambah dengan jalan kaki. Nah, maka silakan adik-adik bisa atur waktunya untuk berolahraga dan mudah-mudahan tidak ada alasan untuk kita tidak berolahraga. Dari hal yang sederhana sekali dan waktu yang sangat singkat. Ya. Maka pengalaman saya pun demikian begitu ya, dan saya alhamdulillah sudah bisa merasakan tadinya yang celana tidak muat sekarang sudah mulai muat lagi. Ya, yang tadinya ngerasa sering pusing sekarang sudah tidak begitu banyak ya, meskipun pusing kadang karena kerjaan gitu masih ada. Nah, maka yang kedua adalah aktivitas fisik ya, tetap kita lakukan. Dan yang terakhir kalau secara fisik yang bisa saya sampaikan adalah kaitannya dengan kita tetap menjaga diri dengan kontrol atau medical check up. Sekali lagi bukan menakut-nakuti atau kemudian ingin bagaimana kita kenal penyakit, tapi kalau kita tahu lebih awal, kita akan lebih bisa mawas diri. Dan bisa jadi momentum untuk kita sadar, berubah untuk menjadi lebih baik. Bapak sekalian rahmati Allah, itu 3 saya rasa yang bisa kita lakukan. Rasanya tidak rahasia lagi, tapi bisa kita lakukan dan kita bisa mulai dari saat ini. Nah, yang terakhir bagaimana kemudian kaitannya dengan sehat secara mental atau batin. Kalau bicara mental dan batin, saya rasa ilmunya harus lebih tinggi lagi begitu ya. Karena tidak terlihat. Bahkan kemudian yang tadi disampaikan fisiknya bagus, tapi mungkin secara emosionalnya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin di sini ada yang senyum, padahal sedang mikirin banyak hal gitu ya. Ada yang ketawa ke TV gitu, katanya menyimpan justru banyak hal yang terpendam gitu ya. Jadi kamu pelasa saja, wallahu a'lam. Nah, bagaimana konsep Islam mengatur ini Bapak sekalian? Tentu Allah telah sampaikan dalam surah Ar-Ra'd ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bapak sekalian dirahmati Allah, saya kebetulan di Prodi juga mengajari tentang konsep spiritual pada saat kita merawat pasien. Pada saat merawat pasien. Nah, saya ajarkan pada tentu untuk diri saya dan kepada mahasiswa bahwa sebelum kita membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, maka harus diri kita dulu yang kita penuhi kebutuhan spiritualnya. Sebelum ke sana saya sampaikan dulu sangat penting kebutuhan spiritual ya dalam konteksnya kesehatan. Banyak ya pasien di rumah sakit itu secara fisik mungkin 30% saja sakitnya, tapi selebihnya adalah persoalan spiritual, persoalan psikologis dan persoalan non fisik. Ingin didengarkan, ingin dipenuhi bagaimana penghambaannya kepada Tuhan dan sebagainya. Ya. Nah, maka menjadi penting aspek spiritual ya dalam
kehidupan kita khususnya pada pasien. Nah, apa yang ingin saya tekankan, contoh sederhana kalau di ilmu keperawatan, sebelum kita mengajak atau memberikan pasien edukasi kesehatan, maka salah satunya adalah memenuhi kebutuhan spiritualnya. Ibu, bapak, mas, mbak sudah berdoa atau belum? Ibu, mas, mbak sudah berzikir atau belum? Atau bahkan bapak, ibu sudah sholat atau belum? Bisa jadi ketika sakit justru menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Buat kami gitu ya, dengan kesehatan akan sangat berdosa kalau kemudian kita tidak membantu pasien untuk bisa sholat. Mungkin pasien mau sholat tapi bingung bagaimana cara toharoh dan sebagainya. Nah, apa yang ingin saya tekankan juga pada jemaah sekalian, maka sebelum mengajari orang lain, tadi saya sampaikan kita berikhtiar menjadi orang yang dipenuhi dengan spiritualitas dan keagamaan yang kuat. Contoh tadi, kalau kita ingin mengingatkan pasien kita tentang sholat, maka pastikan kita sholat. Contoh kecil saja Bapak sekalian, bahwa sholat adalah ibadah yang tidak akan pernah tergantikan. Kalau dalam ketentuannya tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau kemudian tidak bisa duduk maka berbaring. Bahkan tidak bisa dengan gerakan, diperbolehkan dengan isyarat gerakan mata. Dan ketika tidak bisa apapun dalam konteks kemudian tidak sadar diri, baru kemudian hilang atau gugur kewajiban sholatnya. Bahkan ada pendapat ketika sadar diminta untuk mengkodok sholat tadi yang tinggalkan. Dan disinilah bagaimana luar biasanya syariat yang harus kita pertahankan. Saya dengar dari beberapa dosen gitu ya, ada yang kelas pagi kemudian ada mahasiswa terlambat, ditanya lah, sudah sholat subuh belum? Aduh belum pak, karena terlambat dan tidak sholat subuh. Masya Allah, ini jadi koreksi kita bersama. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam konteks kesehatan yang kedua adalah makna dari spiritualitas kita. Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Atau bahkan di awal ayat ketika mukadimah tadi sampaikan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dari hidup kita, ibadah kita, dari sholat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita adalah dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus kita pegang. Mau Allah berikan rasa sakit, mau Allah berikan rasa gembira, mau Allah berikan stres, mau Allah berikan kesulitan dalam kita beraktivitas sebagai mahasiswa. Konteksnya adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dalam konteks kita secara batin memaknai spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukur sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bahas tentang toksik, ini kan sering banget begitu ya. Banyak sekali yang membuat kita tidak nyaman, kemudian merasa sangat buruk begitu ya. Maka hendaklah kita mengingat betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang pengampunan Allah, mohon saya dikoreksi kalau keliru, hanya dua hal yang menghalangi. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan, artinya sudah masuk ke dalam sakaratul maut kita. Dan yang kedua adalah ketika matahari terbit dari barat, artinya akan hari kiamat. Hanya dua itu. Menunjukkan betapa maha besarnya luas pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita pahami dan kita pegang. Yang mungkin kita merasa toksik tadi ya, merasa banyak beban, merasa sedikit sekali nikmat Allah, padahal diibaratkan dalam sebuah lautan ya, nikmat Allah itu seluas lautan itu, ujiannya itu hanya buih-buih yang Allah berikan dalam lautan itu. Betapa luar biasa nikmat Allah. Nah, konsep ini yang harus kita pahami dalam sehat batin maupun juga jiwa kita. Ya. Kemudian yang kedua, konsep lainnya adalah dalam hadis disampaikan orang yang kaya itu bukanlah karena hartanya,
tapi adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang didapatnya. Maka konsep kedua adalah konteksnya kembali ke tema kita pertama adalah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ditambah yang ketiga adalah dengan konsep berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin saya bedakan tapi penjelasannya saya gabung. Ya, jemaah kajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Seringkali ya saya dan kita semua tadi kurang bersyukur. Bahwa kita merasa ujian Allah begitu dahsyat dan hebatnya. Padahal kalau kita bandingkan nikmat dari Allah, tadi diibaratkan lautan itu adalah nikmatnya, buih-buih itu adalah musibah atau ujiannya. Bahkan kalau kita bicara dengan kisah para nabi, ya, bagaimana kemudian kisah nabi ini kemudian menunjukkan betapa besarnya pengorbanannya untuk bisa mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Dan kemudian bersungguh-sungguh berdakwah itu kemudian untuk menghamba kepada Allah dan meneruskan risalah dari Allah tentang agama ini. Nah, maka yang kedua, mari kita koreksi, jangan-jangan memang kita masih sangat kurang bersyukur. Ya, bangun tidur diberikan bisa bangun itu sebuah kesyukuran, maka hendaklah kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dimatikan dari kondisi dihidupkan dari kondisi yang mati. Kita bisa beribadah dan seterusnya begitu ya. Nah, yang terakhir tadi adalah berhusnuzon kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi insya Allah akan ada hikmahnya. Kalaupun kemudian kita merasa tidak nyaman, kembali ingat ayat Allah bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, dan sebaliknya menurut kita tidak baik ternyata menurut Allah baik. Maka dengan konsep husnuzon ini menguatkan bentuk kesyukuran kita, dan yang terakhir berbuah kesabaran dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sudah 1 jam mungkin bisa diskusi ya. Tadi saya sampaikan mungkin tidak rahasia lagi, tapi antum semua sudah tahu. Tapi itulah pentingnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya sering lupa, teman-teman juga mungkin sering lupa. Nah, maka pentingnya kita menghadiri kajian, berkumpul dengan orang-orang baik agar kita terbawa kebaikannya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada diskusi nanti, kalau tidak ada saya tutup lagi mungkin dengan kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah, penyampaian materi yang sangat-sangat insightful ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang di-highlight oleh pemateri tadi, kita akan masuki sesi diskusi teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman Ikhwan maupun Akhwat yang ingin ataupun memiliki suatu pertanyaan yang ingin didiskusikan, itu monggo banget teman-teman. Mungkin ada teman-teman Ikhwan. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, perkenalkan nama saya Ahza. Saya dari program studi hubungan internasional. Saya ingin bertanya Ustaz terkait dengan makanan. Jadi kalau dalam setahu saya, sependek pengetahuan saya, di dalam Islam itu ada perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib seperti itu. Nah, kemudian apakah yang halal itu sudah tentu thayyib? Karena saya pernah mendengar ceramah bahwa yang halal itu thayyib, tapi kalau dikonsumsi dengan benar seperti itu. Tadi juga saya sudah sempat mention tentang pabrik gula seperti itu ya. Apakah mungkin kita bisa memakan makanan halal dan thayyib dalam hal bersamaan apabila kita tadi itu memperbaiki pabrik gula yang kita miliki seperti itu. Matur nuwun Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab.
Jadi kalau konteks halal dan toyib tadi, ini saya pakai perpaduan begitu ya, dari konteksnya makna yang Allah sampaikan halal dan toyib dan juga dari unsur kesehatannya. Kalau kita bicara tentang halal dan toyib, tentu sudah kita pahami ini konteksnya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah cara mendapatkannya gitu ya, konsep rezeki, dan yang kedua adalah dari zatnya ya. Nah nanti kalau yang toib akan saya sedikit tambahkan dari konsep kesehatan. Yang pertama ini mungkin agak melebar tapi menjadi penting bagaimana memastikan bahwa halal dan toib ini kita dapatkan dari mananya. Konsep bagaimana rezeki itu kita dapatkan. Jadi betul dengan cara yang halal pula. Karena apa? Karena kemudian apa yang kita peroleh, terutama seorang laki-laki atau bapak kepala keluarga, kemudian membelikan makanan, maka makanan itu akan dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarganya dan anggota badannya. Maka harus dipastikan halal cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua, ya lebih khusus kita bicara tentang makna halal dan toib. Yang pertama secara zatnya sudah jelas dalam Islam, bahkan diturunkan dalam kajian-kajian fikih ya tentang halal dan haram. Sudah jelas halal yang mana, haram yang mana, yang mungkin ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu pun juga sudah dibahas ya. Maka kita panduannya itu, mana yang sudah halal dalam Al-Quran dan penjelasannya, dan juga mana yang haram. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah bagaimana ini, apakah memang konsepnya berbeda dan bisa saling mendukung antara halal dan toib. Dalam konteks ini betul sekali, sangat mendukung. Tadi saya kaitkan dengan konsep kesehatan. Kalau kita bicara tentang halal itu kan sudah konsep dari agama. Kita tidak bisa tawar-menawar kecuali memang ada beda pendapat. Kita bisa ikut jumhur ulama yang paling kuat gitu ya. Bahkan ada konteks juga terkait kondisi. Misalkan kondisi yang sangat darurat, tidak ada lagi makanan, dan kalau tidak bisa atau tidak makan itu maka akan dalam kondisi meninggal. Maka yang haram bisa berubah menjadi boleh pada saat itu saja dan kondisi darurat saja. Nah itu konteksnya ke agama halalnya. Nah bagaimana dengan toibnya, selain dari zatnya tapi adalah juga bagaimana kalau kaitan dengan kesehatan adalah bagaimana mengolah dan mengkonsumsinya. Jadi bagian tadi saya sampaikan ya, bahkan dalam beberapa konteks lain pun Rasulullah menyampaikan mana makanan-makanan yang baik. Mungkin agak melenceng tapi saya ingin sampaikan yang saya kebetulan teringat. Ada yang tahu hadisnya Rasulullah tentang cuka? Cuka? Belum pernah dengar? Pernah ya? Rasulullah menyampaikan dan hadisnya benar, sahih, bahwa sampaikan dari redaksinya kesimpulannya bahwa cuka itu adalah sebaik-baik makanan. Nanti adik-adik bisa cari. Nah ingin saya kaitkan dengan tadi kita bicara tentang makanan dan juga olahraga, bahwa dengan konsumsi cuka campur gitu ya dengan air, karena cuka itu kan sangat asam dan dia bisa mengiritasi dari lambung, maka perlu dicampur. Nah tapi justru konsumsi dalam jeda waktu interfasting tadi adalah membantu agar ketika kita makan tidak terjadi lonjakan glukosa atau gula darah. Dan itu sudah banyak diakui dari penelitian dan juga para pelaku kesehatan terutama dari konteks ya dari gym dan juga makanan. Nah apa yang saya maksudkan bahwa memang konteks Rasulullah menyampaikan adalah tidak hanya dari zatnya tadi halal tapi juga toibnya memang bagus dan juga bagaimana cara proses makan dan bagaimana tadi proses pemanfaatannya. Maka tadi kalau kita lihat Rasulullah menyampaikan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang adalah konteks kita mengatur waktu dan tidak bernafsu hanya untuk mengejar kenyang. Kemudian bagaimana tadi Rasulullah menyampaikan hendaklah kita makan kemudian menyediakan sepertiga makanan, minum dan udara, atau bahkan kemudian sunnahnya untuk bisa makan dalam kondisi duduk, tidak berdiri. Nah maksud di sini adalah bagaimana toib yang juga dimaksudkan tidak hanya dari makanannya tapi bagaimana kemudian mengatur dan mengolahnya. Nah maka kesimpulannya betul tadi saya sepakat apalagi dari dukungan keilmuan bahwa halal dan toib ini sangat mendukung. Halal tadi baik dari cara mendapatkannya dan juga zatnya begitu ya. Kemudian toib sendiri adalah toib bahwa itu bagus, baik, sehat, bergizi.
tapi tidak cukup di situ, perlu penataan agar yang sudah baik, bagus ini tidak berlebihan, gitu ya. Maka tadi kolesterol bukannya tidak bagus, bagus. Lemak bagus. Kemudian karbohidrat atau gula bagus, tapi pada proporsi yang pas, yang sesuai. Nah, seringkali budaya kita ini yang memang kita perlu perbaiki untuk bisa lebih sehat. Seringkali kan misalkan begini, makan sayuran, buah, lagi diet ya. Lagi diet ya. Padahal kalau mau kita balik, ya memang kayak gini makan yang sehat gitu. Nggak perlu wow kan gitu ya seharusnya. Tapi karena pola hidup kita yang memang saya sendiri begitu ya. Bahwa nasi yang banyak, makan yang banyak itu yang justru yang biasa. Padahal justru itu yang tidak biasa gitu. Karena karbohidrat banyak, lemak yang banyak begitu. Nah maka itu yang saya maksudkan tadi dengan taib itu adalah bagaimana tidak hanya produknya, tapi bagaimana kita mengatur agar sesuai dengan konteks agama dan sudah terbukti dari kesehatan dan ilmu terkini pun juga demikian adanya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu semoga bisa menjawab ya. Dari teman-teman yang lain, mungkin dari teman-teman Ahwat ada yang ingin ditanyakan? Ya? Monggo teman-teman. Ya, oke. Ada dua ya? Oke. Mungkin ditampung dua. Ya. Afwan, Ustadz mau tanya, secara sunnatullah apakah ada kaitannya kesehatan raga dengan kesehatan jiwa? Udah, sekian. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Jadi di sini kan membahas tema rahasia sembuh jiwa, raga, lahir batin sejahtera. Nah, di sini saya mau bertanya tentang jiwa yang sering merasa gelisah dan sering merasa meratapi sesuatu, Ustaz. Nah, kira-kira apa alasan orang yang sering merasa capek tapi nggak ngapa-ngapain, terus sering sedih mau nangis aja tapi nggak tahu alasannya kenapa? Mungkin bisa diberikan satu alasan dari itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ke pertanyaan pertama dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sangat sadar dan meyakini bahwa Islam itu sempurna, ya. Kamil mutakamil begitu ya. Bagaimana kemudian itu Islam sudah lengkap, sempurna dan sangat sempurna. Maka kalau kita ambil istilah saat ini itu adalah holistik. Kalau jemaah kajian pernah menyimak holistik. Holistik itu adalah melingkupi semua aspek dalam kehidupan kita. Kalau dalam dunia kesehatan kalau saya di keperawatan ada namanya holistic nursing. Holistic nursing itu adalah perawatan yang menyatukan semua aspek dalam kehidupan manusia. Kalau tadi sederhananya fisik non fisik, kalau bahasa kerennya tuh body, mind and soul gitu ya. Atau bahkan kalau lebih lengkap lagi bio, psiko, sosio, spiritual, semuanya digunakan. Dan Islam sudah lebih dulu punya konsep itu sejak awal bahwa Islam itu sempurna. Diatur mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, maka apa kaitannya jiwa dan raga? Sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Bahwa fenomena saat ini pun kita temukan bahwa banyak orang sakit itu tidak hanya fisiknya tapi ternyata non fisiknya. Bahwa banyak kita temukan ketika seseorang kemudian sakit itu tidak hanya kemudian karena penyakitnya tapi berawal dari rasa stres yang itu tidak bisa dilihat dalam tubuhnya. Tapi bisa dirasakan kemudian kita bisa melihat dampaknya. Maka inilah bentuk ya keterkaitan antara jiwa dan raga tadi. Saling melengkapi, saling kemudian melingkupi.
Maka kalau tadi jiwa dan raganya sakit, maka kita harus sembuhkan pula dengan holistik tadi. Dengan bentuk jiwa dan raga pula. Maka kita sembuhkan ikhtiar dengan memberikan pengobatan. Baik itu misalkan dengan dunia medis, tindakan bedah, obat-obatan misalkan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan boleh menambahkan pengobatan tibun nabawi selama tidak bertentangan. Tapi tidak hanya di situ, kita lengkap juga aspek-aspek lainnya. Bagaimana spiritualnya, agar kemudian mengakui dan meyakini bahwa sakit itu adalah ujian. Dalam Al-Quran disampaikan, mohon maaf saya ambilkan kesimpulan saya, bagaimana tidaklah seseorang diberikan rasa sedih, diberikan kemudian rasa sakit, mohon maaf dari hadis, bahkan tertusuk duri sekalipun tidaklah Allah akan kemudian mengampuni dosa-dosanya. Nah ini menunjukkan betapa kemudian ya aspek spiritual itu menjadi penting. Yang kedua juga misalkan adalah konsep psikososial. Tidak sedikit dari kita tadi kesan mental itu karena tidak banyak bercerita kepada orang lain. Dipendam sendiri, ya tidak berbagi kepada orang lain. Bahkan kondisi sekarang gen apa ini? Gen Z? Gen apa sekarang? Saya sampai lupa. Seringkali kemudian egois dan tidak memikirkan saudaranya. Padahal bisa jadi saudaranya butuh bantuan, tidak hanya bantuan materi tapi ingin didengarkan dan ingin diketahui dan dipedulikan. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga lagi bagaimana konsep interaksi dengan lingkungannya. Sekarang tadi kan istilahnya insecure. Karena apa? Karena merasa orang lain lebih bagus daripada dirinya. Merasa orang lain kemudian lebih berhasil daripada dirinya. Padahal kalau kita kembali ke konsep Islam tadi ya, husnudzon, kalau dalam konsep Jawa ada wang sinawang. Tahu ya? Bisa jadi rumput tetangga lebih indah itu karena memang kita lihat dari sisi yang berbeda. Kita tidak tahu bahwa dia sudah berdarah-darah, sudah berkeringat-keringat pada posisi itu. Sedangkan kita nggak ngapa-ngapain. Atau bahkan sebaliknya orang lain akan melihat kita juga kok orang sana bagus ya, jadi wang sinawang saja. Nah maka kemudian perlu aspek holistik tadi ya, dipenuhi spiritualnya, kemudian juga interaksinya dan juga lingkungannya agar kemudian holistik. Nah inilah yang kemudian mendasari keterkaitan antara jiwa, raga, lahir, batin ya, atau bahkan tadi sehat walafiat. Ya semoga bisa menjawab. Nah pertanyaan yang kedua tadi, saya ingin berikan refleksi saya sendiri. Sering merasakan gelisah dan khawatir? Sering? Sering, saya pun begitu adanya. Ya. Nah salah satu alasan yang menurut saya membuat kita khawatir, takut, gelisah, cemas karena kita menggantungkan hidup kita kepada usaha kita sendiri. Seharusnya gantungkan apa yang ada dalam hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita diminta untuk berikhtiar, tapi segala sesuatu terjadinya itu atas kehendak Allah. Kita khawatir, takut. Karena apa? Karena merasa sesuatu itu berdasarkan kemampuan kita. Aduh, ini gimana nanti ya? Karena apa? Parameter standarnya dari kita, maka kemudian takut, khawatir, gelisah. Tapi harusnya apa? Kita gantungkan pada Allah yang maha sempurna dan tidak pernah meleset perhitungannya, yang harusnya kita akui. Dan seharusnya dalam konsep ini tidak ada lagi rasa gelisah dan takut. Kenapa? Kita gantungkan kepada zat yang maha sempurna dan paling kuasa terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini. Khawatir nggak lulus ujian, khawatir kemudian nanti nggak bisa lulus tepat waktu, khawatir nanti pekerjaannya hilang, khawatir kemudian nanti jodohnya diambil orang, khawatir dan khawatir sebagainya. Karena apa? Karena gantungkan dengan usaha kita, nggak mampu kita itu. Harusnya kita gantungkan pada Allah, kita berikhtiar semaksimal mungkin, ya sudah. Itulah hasil terbaik yang tadi kita kembali. Bisa jadi yang menurutmu baik itu tidak baik menurut Allah. Tapi sebaliknya menurutmu tidak baik itulah baik menurut Allah. Karena Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Sedangkan kita hanya tahu apa yang kita inginkan saja. Nah menjawab tadi bisa jadi seringkali kita itu belum menggantungkan 100% kepada Allah.
Mungkin baru 50%, mungkin baru 77%, mungkin baru 90%. Padahal kalau kita bicara iman, iman tuh harus 100%, tidak ada 99,99. Harusnya kan demikian. Tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada diri kita apalagi. Karena kita kan lemah, tidak punya apa-apa, maka kita diminta menghamba kepada Allah. Maka poin itu pertama saya rasa, sering saya pun demikian kalau khawatir takut, ya karena tadi kita merasa kita yang mampu. Padahal harusnya Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, nah ini banyak faktor ya, nggak ngapa-ngapain tapi kok capek. Nah ini banyak hal. Kalau dulu zaman corona bisa membantu perdamaian dunia dengan rebahan gitu ya. Kenapa? Karena isolasi, karantina gitu ya. Nah kalau ini kan banyak faktor gitu ya. Kalau dari saya harusnya tidak logis ya, nggak ngapa-ngapain tapi capek. Orang yang ngapain-ngapain aja bisa jadi tidak capek karena sehat dan fit. Nah ini nggak ngapa-ngapain justru bisa jadi karena nggak ngapa-ngapain itu capek. Bisa jadi ya. Contoh begini, kalau saya berikan pertanyaan adik-adik, ya maaf saya panggil adik-adik. Adik-adik mending sibuk atau mending nggak sibuk? Mending sibuk apa mending nggak sibuk? Mending sibuk kan akhirnya. Misalkan ya saat dulu kuliah atau SMA, ketika lagi kuliah pasti pengen libur, ya enggak? Tapi ketika libur pengen masuk. Itulah manusia. Saya pun merasakan gitu. Kalau udah lama libur pengen masuk kayak kapan sekolah, kuliah. Tapi pas kuliah pengennya libur. Kuliah kosong, praktikum gak ada gitu ya. Nah kembali lagi bisa jadi memang demikian diri kita itu ya. Seringkali kemudian tidak sesuai begitu ya. Nah maka kalau kita pilih sibuk atau enggak sibuk sejatinya mungkin kita akan lebih pilih sibuk. Karena apa? Merasa produktif. Kalau nggak ngapa-ngapain ya karena nggak ngapa-ngapainnya itu kemudian merasa kemudian capek dan sebagainya. Tapi kalau ada aktivitas, kalau secara kesehatan ada hormon endorfin itu kenyamanan, hormon adrenalin yang membuat kita semangat. Nah itu yang bisa jadi membuat kita yang sejatinya mungkin capek, nggak nyaman tapi ngumpul ya, ada hormon endorfin, ada kegiatan, adrenalinnya jalan bisa, maka dinamika hidupnya ada. Tapi kalau kemudian tadi diam sendiri malah mikir macam-macam. Di sana kok dia sukses ya? Ya iya karena kita nggak ngapa-ngapain. Maka muncullah kalau dalam dunia kesehatan hormon kortisol. Hormon kortisol itu yang bikin kita stres. Kortisol itu baik tapi caranya kita menghadapi stres itu dengan baik. Nah itu yang tidak kalah penting. Nah maka kalau saya ditanya tentu bisa banyak faktor gitu ya. Tapi kembali yang pertama bisa jadi kita sedih, gelisah itu sering menggantungkan hanya pada kemampuan kita. Harusnya kita menghamba dan minta sama Allah, tawakal. Kemudian yang kedua, saya rasa mungkin kita kurang gerak gitu ya. Mainnya kurang jauh mungkin bahasa sekarang ya. Mungkin itu justru kita merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Dan yang ketiga, kalau mau lebih lanjut, Allah alam. Mungkin ada perlu diruqyah gitu. Allah alam ya, karena nanti banyak faktornya begitu ya. Kalau dalam Islam tetap ruqyah itu kan menjadi tuntunan. Allah alam, mungkin kita bisa melakukan itu. Konteksnya tidak harus ke peruqyah, bahkan dengan al-maksurat pagi dan petang itu sejatinya adalah ruqyah mandiri ke dalam diri kita. Dibacakan ada 3 qul, ada ayat kursi, ada doa-doa zikir. Insya Allah sederhana itu pun kita bisa mudah-mudahan membersihkan diri kita dari gangguan jin. Dan dari kata maksur ini kan adalah zikir yang memang dianjurkan. Hadis-hadisnya sahih dan memang di pagi dan petang. Karena apa? Karena itulah pertukaran malaikat dalam melaporkan amalan-amalan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah habis waktunya. Demikian jamaah kajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, mari yang pertama kita pahami betapa luar biasa nikmat sehat dalam kehidupan kita ini. Dan semoga kita termasuk yang sadar, tidak hanya lisan kita gitu ya, alhamdulillah, tidak hanya meyakini nikmat dari Allah, tapi ayo kita berubah menjadi lebih baik. Jadikan momentum untuk hidup lebih sehat, pikirkan masa depan tidak hanya sekarang ya, karena antum masih muda begitu ya. Kalau muda itu recovery-nya lebih cepat. Tapi kalau umur saya itu udah agak melambat. Nah, maka jangan sampai terlambat dan menyesal di masa tua kita. Kemudian yang kedua, kalau konteksnya untuk sehat di dalam batin kita, maka Islam sudah sangat sempurna. Maka tadi saya hanya memberikan penegasan yang pertama adalah pastikan hubungan kita dengan Allah itu baik. Yang kedua, bagaimana kita berlatih selalu bersyukur, merasa cukup dengan yang ada.
ditambah kemudian dengan selalu berhusnuzon kepada Allah, insya Allah buahnya sabar ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada diri saya pribadi dan kita semua untuk semakin sadar nikmat Allah, memperbanyak ibadah dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang hilap itu datang dari saya pribadi. Kalaupun ada yang baik, mudah-mudahan jadi amal baik kita semua. Aku liqouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sehat-sehat semua, sukses-sukses semua gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin itu tentang materi pentingnya untuk menjaga kesehatan teman-teman. Dari banyak yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini, menurut saya ini sedikit tamparan untuk diri saya terkait pentingnya untuk menjaga kesehatan. Dan dari beberapa yang saya highlight tadi, bahwasanya kita memang sering dibutakan terkait nikmat sehat yang ada dalam diri kita. Bisa kita bayangkan teman-teman, dalam 24 jam satu hari, dalam 30 hari satu bulan, ataupun dalam 365 hari dalam satu tahun. Kalau kita pikirkan kembali, berapa kali sih Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit pada diri kita? Mungkin bisa dihitung jari, 1, 2 atau bahkan 3 kali. Cuman kalau kita pikirkan lagi, dari sedikitnya rasa sakit yang Allah SWT berikan kepada kita, berapa kali ataupun berapa banyak Allah SWT melimpahkan begitu banyak nikmat sehat kepada kita. Akan tetapi dengan semua nikmat sehat yang Allah SWT berikan, kadang kita luput dari hal itu. Kadang karena kita sering merasakan nikmat sehat itu, jadi seakan-akan itu sudah menjadi hal yang normal. Jadi kita menganggap hal itu sebagai hal yang biasa, akan tapi ketika datang rasa sakit, kita menjadi sangat pesakitan. Kita seakan-akan merasa orang yang paling sakit di dunia ini. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan rasa sakit ini? Kenapa? Padahal setiap hari kita diberikan dengan begitu banyak nikmat sehat. Coba kita bayangkan teman-teman, dalam satu hari full 24 jam, nikmat menghirup udara dengan mudah Allah SWT cabut dengan influenza, dengan hidung tersumbat. Bagaimana keseharian kita dan dalam 24 jam itu akan sangat merasakan kesusahan. Ataupun gampangannya, dalam sehari Allah SWT mencabut nikmat sehat pada gigi kita. Yang kita tahu teman-teman, bahwasanya sakit gigi merupakan salah satu sakit yang lumayan sangat menyiksa. Nah, mungkin daripada hal itu, ayo saya dan kita semua untuk lebih banyak bersyukur atas segala limpahan nikmat kesehatan yang Allah SWT berikan. Nah, kemudian juga tadi ini kita mungkin lebih membiasakan medical check up gitu Ustaz. Mungkin teman-teman yang non FKIK agak jarang ya dalam medical check up. Saya pribadi juga mungkin belum pernah medical check up ya teman-teman. Kedepannya ya dicoba minimal sekali seumur hidup mungkin. Dan tadi ada satu hal yang menarik mungkin, jadi teman-teman, kita hidup bukan hanya di masa muda teman-teman. 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan, kita kalau umur kita masih diberikan oleh Allah SWT, kita akan menghadapi kehidupan. Nah, karena kita hidup saat ini dengan menjalani masa muda, jadi banyak hal yang kita gampangkan. Seperti tadi, makan tidak teratur, pola hidup yang tidak sehat, bahkan minum air mineral pun tidak teratur, dan kita menganggap itu biasa-biasa saja.
Oke, mungkin implikasinya itu belum kita rasakan. Akan tapi ketika kita menjalani kehidupan di kemudian hari, itu semua akan menjadi bentuk kompilasi penyakit, akumulasi di masa tua nanti. Jadi saran saya untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, mari kita kurangi begadang teman-teman. Kalau memang tidak ada tugas, tidak ada lapra, tidak ada hal-hal yang memang urgent, tidak ada tugas organisasi, mari kita tidur lebih dini. Dan juga terkait mengontrol makanan untuk teman-teman yang ahwat mungkin ya, yang suka makan seblak ya, dikurangi fast food, junk food itu dikurangi teman-teman. Mari kita lebih mencintai diri sendiri, karena salah satu bentuk tidak zalim kepada diri sendiri yakni menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan juga kita membiasakan untuk berolahraga. Jadi untuk teman-teman yang selalu baring 24/7 baring di kamar scroll TikTok, mari untuk mengurangi hal tersebut dan bersama-sama menjunjung hidup sehat untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi mungkin ini yang dapat disampaikan. Segala macam kekurangan dan hilaf kata datang dari diri pribadi, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam ma yasurun billahi fi sabilillah fastabilul khairat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.